Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum fikih muamalah maliyah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama tabarruan, akad-akad sosial seperti sedekah, hibah, wakaf, wasiat dan hadiah. Pada kesempatan kali ini kita belum belum pelajari. Mudah-mudahan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Yang kedua yaitu muawadah, komersil. Di antaranya yaitu jual beli, sewa menyewa, kerjasama ataupun mudharabah. Baik, kita masuk kepada pembagian jual beli dilihat dari alat tukarnya. Jadi kalau jual beli itu dilihat dari alat tukarnya, dia dibagi menjadi kepada tiga bagian. Yang pertama, uang dengan uang. Yang kedua, barang dengan barang. Yang ketiga, uang dengan barang. Baik, kami ulangi. Yang pertama yaitu uang dengan barang. Ini sudah lazim ini. Kalau kita ada uang, kita bisa mendapatkan barang. Ini alat tukar yang pertama, yaitu uang barang. Yang kedua, barang dengan barang. Barang dengan barang ini saat ini jarang sekali kita lakukan. Tapi di zaman-zaman dahulu kala memang belum ada alat tukar. Jadi barang ditukar dengan barang. Kenapa? Karena pada saat itu komoditas barang kebutuhan kita tidak terlalu banyak. Andai kita mau ke pasar, paling kebutuhan kita beras, telur, minyak, gula. Nah, kalau kita ingin seperti itu, nanti kita dari kampung bawa apa? Kelapa. Kelapa nanti ditukar dengan beras, seperti itu. Ini yang dikenal dengan istilah barter. Dalam Islam dikatakan yaitu bai'ul muqayyadah. Yang terakhir yaitu uang ditukar dengan uang. Dalam Islam ini yang sangat sulit dan perlu kita perhatikan. Ada dua yang harus kita patuhi. Yang pertama, kalau uang mau ditukar dengan uang, yang pertama harus tunai. Kalau tidak tunai, jatuh kepada riba nasyah. Yang kedua, kuantitasnya harus sama. Kalau tidak sama, ini masuk kepada riba fadl. Orang jahiliyah dulu sangat sulit membedakan di antara riba dan jual beli. Sampai-sampai mereka mengatakan innamal bai'u mislur riba.
jual beli itu sama saja seperti riba, beda. Bagaimana perbedaannya? Baik, ingat, kalau uang dengan uang harus ada dua unsur yang harus dipenuhi. Pertama, tunai. Yang kedua, kuantitasnya harus sama. Misal, Bapak punya uang 500 juta. Uang itu Bapak belikan ke rumah. Harga rumah itu 500 juta. Uang ditukar ke barang dan barang itu memperoleh keuntungan. Caranya Bapak kontrakkan 1 tahun, dia memperoleh keuntungan 1 tahun, dikontrakkan itu 12 juta. Oke. Yang satu lagi, masih Bapak yang sama, dia punya uang 500 juta. Uang ditukar ke uang. Bagaimana caranya? Dia pergi ke bank. Terus uang itu didepositkan. Dan dia minta keuntungan ketika ia depositkan per bulannya 1 juta. Totalnya 1 tahun 12 juta. Orang jahiliyah bingung. Apa bedanya? Jual beli sama riba. Oh beda, bedanya uang ketika ditukar ke barang, barang ini bisa memperoleh keuntungan, itu halal. Tapi uang ditukar ke bank dalam bentuk deposit, maka uang digesek menjadi uang panas dia. Ini yang dikitakan orang-orang tua kita dulu, uang beranak. Ini haram. Dan termasuk dosa besar. Jadi mohon maaf, praktek-praktek ini kami sampaikan kembali sekali lagi, bukan hanya di bank. Jadi jangan ada nanti image kalau bicara riba bank. Kalau bicara riba bank, bukan, banyak sekali. Tapi yang harus kita antisipasi, kalau uang mau ditukar dengan uang, dua unsur ini harus terpenuhi. Yang pertama yaitu tunai. Yang kedua, kuantitasnya harus sama. Apa yang ingin disampaikan oleh syariat mengenai uang ini? Yaitu uang hanya menjadi alat tukar. Uang hanya menjadi alat tukar, bukan komoditas, bukan barang. Akibatnya apa? Kalau sempat dia dijadikan sebagai barang, bisa kita lihat negara-negara yang menerapkan ini, mereka tidak bisa lepas dari inflasi. Habis. Jadi dalam Islam bagaimana? Untuk memberantas ini bagaimana? Galakkan jual beli. Itu saja memberantasnya. Galakkan, tingkatkan perekonomian. Jadi ini saja yang ingin kami sampaikan. Insya Allah besok kita akan lanjutkan mengenai pembagian jual beli dilihat dari waktu penyerahan. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Kita tutup majelis yang mulia ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.